Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik-baik saja dari kami LBH ICMI. Pemirsa pecinta hukum dan keadilan, pada saat ini, pada kesempatan ini, bagi bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang saat ini menduduki tanah negara atau menempati tanah negara, bagaimana peralihan hak milik, bagaimana peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik. Maka pada kesempatan ini kami akan memberikan pokok-pokok pemikiran kami kepada warga negara yang saat ini menguasai tanah negara untuk memperjelas status kepemilikannya, bagaimana mengalihkan tanah negara menjadi hak milik. Maka bersama ini kami dari tim LBH ICMI akan memberikan penjelasan, sumbangsi pemikiran kepada para pemirsa warga negara pecinta hukum dan keadilan. Bersama kita saat ini ada Saudara Sri Isadi Yasito, Sekretaris LBH ICMI, dan juga ada Saudara Nofriandi dari Humas LBH ICMI. Silakan Saudara Isadi Yasito. Baik, saya Sri Isadi Yasito, Sekretaris LBH ICMI, ingin mengungkapkan bahwa banyak di antara warga masyarakat atau warga negara yang saat ini tinggal atau menduduki lahan di atas tanah negara. Banyak yang menganggap bahwa ketika mereka menduduki tanah negara, mereka tidak bisa memiliki tanah tersebut. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah mereka bisa untuk memproses tanah negara ini menjadi tanah hak milik. Karena apa? Karena memang koridor hukumnya memungkinkan bahwa negara hanya menguasai, dan hak menguasai dari negara ini adalah bukan berarti negara memiliki. Hak menguasai ini adalah hak untuk mengatur dan menata tanah-tanah yang ada di Republik ini supaya bisa tertib dan teratur dan tidak terjadi overlapping kepemilikan. Nah, sebelumnya saya juga akan membahas tentang daluarsa kepemilikan tanah. Nah, menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 329K garing SIP garing 1957, orang yang membiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain selama 18 tahun dianggaplah melepaskan hak atas tanah tersebut. Artinya ketika seorang warga negara telah memiliki atau menguasai lahan di atas tanah negara selama 18 tahun, artinya dia mempunyai hak untuk mengajukan permohonan tanah atau lahan tersebut menjadi hak milik. Kemudian ada juga daluarsa tanah yang diduduki tanpa sertifikat. Nah, menurut pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, seorang yang menduduki tanah tanpa sertifikat dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut karena daluarsa. Nah, dalam pasal 1963 itu daluarsa tanah yang digarap secara terus-menerus ini adalah selama 20 tahun. Sehingga setelah lewat dari 20 tahun dan tidak ada sengketa atau tidak ada gugatan dari pihak ketiga, maka warga negara yang menduduki tanah negara tersebut dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Daluarsa, mungkin ada sebagian orang yang yang mungkin lupa apa pengertian daluarsa atau kurang paham daluarsa. Daluarsa itu adalah upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu. Artinya ketika lewat suatu waktu tertentu yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang, maka warga negara tersebut berhak dan mempunyai hak untuk mendaftarkan diri sebagai pemilik dari tanah tersebut.